Selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama beribadah kepadanya lewat ibadah keluarga saat ini. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh sejenak. Adalah sukacita tersendiri ketika kita masih diberi waktu untuk masuk dalam minggu Advent kedua ini. Meskipun pandemik menguji cinta dan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun besarnya cinta kasih Tuhan menutupi rasa cemas dan takut kita untuk berjalan terus di pandemi ini. Sekalipun jalan di depan kita masih gelap, tapi kesetiaan dan cinta Tuhan akan menerangi dan menuntun jalan kita. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 79 bait yang pertama dan kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas kesetiaan dan cinta-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memasuki minggu Advent yang kedua ini. Sinari dan terangi langkah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus memberkati hati dan hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang memancarkan cinta kasih Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada saat ini merupakan bagian yang menceritakan tentang pelayanan Yesus di Kapernaum, yang diceritakan pada kita dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 34. Di ayat yang ke-21 sampai dengan 28 diceritakan kepada kita tentang Yesus yang memang melayani di rumah ibadat di Kapernaum. Di sana ia mengajar mereka yang hadir di rumah ibadah itu sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat biasanya mengajarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka sebelumnya, dan tidak pernah mencoba untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang berasal dari wewenang mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan Yesus yang berbicara sebagai yang diutus oleh Allah dan tidak perlu memperkuat perkataannya dengan ucapan-ucapan orang lain. Ia memberitakan firman sebagai juru bicara dan wakil Allah Bapa. Dan orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat itu mendengarkan pengajaran Yesus, karena mereka juga belum pernah mendengarkan pengajaran seperti itu. Lalu di antara yang hadir di rumah ibadat itu ada seseorang yang kerasukan roh, lalu kemudian dia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh yang jahat yang menguasai orang itu mengenal pribadi dan kuasa Yesus, dan takut kalau Yesus itu datang hendak menghukum mereka serta menjebloskan mereka ke dalam penjara yang kekal. Manusia mungkin tidak percaya terhadap perkataan Yesus, tetapi roh-roh jahat mengenal siapa sesungguhnya dia itu. Lalu Yesus pun menghardiknya. Tuhan tidak menginginkan kesaksian dari setan-setan. Ia memerintahkan untuk diam dan keluar dari orang itu. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, lalu kemudian keluar dari diri orang itu.
Sebagai usaha terakhir yang penuh dengan dendam, roh jahat itu sekali lagi menyakiti korbannya. Dan kemudian dengan segan ia terpaksa mentaati perintah Yesus yang tak mungkin dibantahnya, untuk meninggalkan orang itu bebas dari kuasanya yang mengerikan. Dan kelepasan itu disaksikan oleh semua yang hadir dalam rumah ibadat. Dan mereka semua takjub dan melihat betapa juga roh-roh jahat mendengarkan perintah Yesus. Lalu di ayat 29 sampai dengan 31, setelah pelayanan di rumah ibadat, maka Yesus pun bersama murid-muridnya yang lain pergi ke rumah Simon dan Andreas yang memang tidak berapa jauh dari rumah ibadat. Di rumah itu, ibu mertua Simon terbaring karena menderita sakit demam. Demam yang diderita oleh ibu mertua Simon ini diduga karena malaria. Dan sakit demam itu telah menyebabkan kekuatan fisiknya melemah. Kondisi sakit ibu mertua Simon diberitahukan kepada Yesus dan percaya bahwa ia dapat menolongnya. Lalu Yesus memegang tangannya dan lenyaplah demamnya itu. Ada kesembuhan di dalam sentuhan tangannya. Dengan lemah lembut dan penuh pengertian terhadap penderita yang malang itu, maka kemudian Yesus pun membangunkannya. Tangannya membuat perempuan itu menjadi tenang dan melepaskan dirinya dari tanda petik api yang telah membakar pembuluh-pembuluh darahnya. Dengan perasaan syukur dan kasih, ia yang tadinya berbaring tanpa harapan sekarang bangun dan kemudian melayani mereka. Di sini kita melihat ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus menyembuhkan orang sakit agar orang yang sakit itu dapat melayani sesamanya. Dan pada ayat 32 sampai dengan 34 diceritakan bahwa sesudah matahari terbenam datanglah seluruh penduduk kota itu ke rumah Simon untuk menemui Yesus. Alasan kedatangan mereka pada waktu malam ini disebabkan oleh karena larangan-larangan hukum Sabat atau ketentuan hukum Sabat yang melarang orang untuk beraktivitas secara penuh, termasuk tindakan berobat pada hari Sabat. Karena itu sesudah hari Sabat itulah merupakan kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang dengan membawa orang-orang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan semua kekuatan kuasa gelap yang merasuk orang-orang itu dengan mudah dilenyapkan, sama seperti Yesus juga dapat menyembuhkan dengan mudah berbagai macam penyakit yang diderita oleh banyak orang itu. Lalu Tuhan Yesus melarang setan-setan bersaksi tentang namanya. Sebab hanya kesaksian dari Tuhan Yesus sajalah yang menjadi kesaksian yang seutuhnya
benar dan dapat dipercaya oleh mereka yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kehidupan Tuhan Yesus di atas bumi ini adalah kehidupan yang melayani, yang tidak pernah berhenti. Dan seluruh pelayanannya memperlihatkan kuasa Allah yang begitu hebat dan dapat dialami langsung tanpa prosedur yang berbelit-belit. Semua pelayanan Yesus ini menjadi contoh pelayanan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadirkan kuasa Allah yang menolong orang banyak yang mengalami penghiburan dan kekuatan lewat firman yang disampaikan, serta kesembuhan saat dijamah oleh tangan Tuhan. Pemberitaan firman dan penyembuhan orang yang menderita sakit adalah satu kesatuan dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan seperti inilah yang sepatutnya terus menerus dilaksanakan oleh gereja, terutama di tengah-tengah ancaman kesehatan karena pandemi global yang masih terus berlanjut dan terjadi sampai pada saat ini. Oleh karena itu pelayanan ibadah minggu dan keluarga yang dilakukan oleh gereja secara daring dapat dilakukan secara terus-menerus untuk menguatkan iman dan pengharapan setiap orang percaya di tengah-tengah kekalutan hidup yang sedang dialami. Lalu sebagai warga jemaat dan juga murid-murid Tuhan, kita dapat mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan tubuh dan jiwa dan roh dengan kita mendoakannya lewat telepon secara langsung ataupun dengan video call. Kita mendoakan agar kiranya kuasa Tuhan berlaku bagi saudara-saudara kita yang menderita sakit tersebut, dan tangan Tuhan boleh menjamah mereka untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Selain itu juga sebagai murid Tuhan, kita juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Selalu Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, patut kita menyadari bahwa tekanan pandemi berdampak pada kesehatan jiwa seseorang. Ada begitu banyak warga masyarakat kita yang tidak mampu menghadapi situasi sekarang ini, sehingga harus mengalami kegangguan jiwa dan kemudian berputus asa, bahkan ada yang cenderung untuk bunuh diri. Kita perlu terus-menerus mendoakan mereka. Lalu kita terus tetap mengambil bagian untuk kita tetap memberikan berbagi kasih dan berbagi beban kepada sesama kita yang berkekurangan. Dengan segala kegiatan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, membuat pelayanan yang penuh dengan kuasa itu dapat dialami oleh banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita semua tetap mengambil dan tekun bergiat dalam segala pekerjaan Tuhan yang kita yakini akan mendatangkan kuasa
yang dapat menyembuhkan begitu banyak orang yang menderita sakit fisik ataupun jiwa, dan memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka boleh dikembalikan dalam kesehatan mereka, dan mereka pun dapat untuk melayani sesama yang lain. Akhirnya dengan firman Tuhan pada malam hari ini kita diajak untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu, maka jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, yang kami sapa, sembah, puja dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyapa kami lewat firman-Mu. Kami boleh melihat melalui pelayanan yang Yesus lakukan, maka kuasa Allah boleh dinyatakan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Pelayanan Yesus ini menjadi contoh teladan bagi kami, bahkan mengajak kami semua untuk tetap aktif dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya melalui semua pelayanan yang dilakukan itu kuasa Tuhan boleh dinyatakan untuk menguatkan, menghiburkan semua orang yang berada dalam situasi kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan serta penderitaan. Bila kiranya dengan firman-Mu kami diingatkan untuk tetap terus menjalankan pelayanan ini, khususnya bagi semua pelayan, tetap tekun menjalankan pelayanan mereka dengan baik, bersama-sama dengan semua yang aktif untuk menjalankan pelayanan. Engkau berkenan memberkati. Biarlah semua mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi ini, dan melalui semua pelayanan yang dilaksanakan, sungguh-sungguh kuasa Tuhan berjalan. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan juga yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang menderita sakit, menghiburkan saudara-saudara kami yang telah kehilangan dan juga telah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, menguatkan saudara-saudara kami di dalam segala penderitaan sakit yang dialami, dan tetap berharap kepadamu dan mengandalkan kuasa kasih dan hikmat-Mu yang sangat sempurna dalam keberadaan hidup yang sedang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan bagi pribadi lepas pribadi warga jemaat Tuhan, supaya tetap mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Sebab kami tahu apapun yang kami perbuat dalam kegiatan pelayanan itu semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dan untuk kami boleh mewujudkan kasih kami dan kepedulian kami terhadap sesama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pengharapan mereka. Tuhan tetap menguatkan mereka, Tuhan tetap menghiburkan dan tetap memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua warga jamaah Tuhan yang sedang menderita sakit. Kami mohon kuasa Tuhan juga boleh berlaku bagi mereka.
supaya lewat doa dan permohonan kami Engkau menyembuhkan mereka, menyembuhkan mereka, dan supaya mereka juga boleh kembali dalam kesehatan mereka yang semula dan dimungkinkan untuk tetap dapat melayani sesama di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terus-menerus menjalani program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghindarkan bangsa dan negara kami ini dari krisis kepercayaan dan krisis ekonomi yang telah terjadi di saat ini. Berkati juga para medis, perawat dan dokter-dokter di rumah sakit yang menjalani pelayanan untuk sesamanya yang menjadi korban wabah COVID-19 di saat ini. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan pada mereka, dan berkati juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan akan sesama kami yang tanpa sepengetahuan kami berada dalam kesulitan tertentu. Namun biar dalam segala kesulitan yang alami ia tetap berpengharapan kepadamu, tetap mengandalkanmu dengan segala kuasa kasih dan nikmatmu yang sangat sempurna itu, dan tidak akan pernah mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, biarlah kiranya segala kesulitan kami terutama di masa pandemi global yang berlanjut pada saat ini, kami tetap tekun beriman kepadamu. Kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai warga jemaat maupun sebagai warga masyarakat, maupun dalam tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah dalam segala sesuatu kami tetap merasakan pertolongan dan tuntunanmu bagi kami. Inilah Tuhan anak-anakmu yang selalu berharap kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami alaskan semata-mata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa.
menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan baitnya yang ke-8. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.